Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik ya. Terima kasih sudah hadir mengikuti kegiatan KKP kali ini atau konseling kelompok ini. Sebelum kita memulai kegiatan, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Siapa kira-kira yang mau memimpin doa? Siapa? Oke, Mas Dava, silakan. Sebelum kita mulai kegiatan pada hari ini, lebih baik kita mulai berdoa terlebih dahulu. Ya. Berdoa menurut agama masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih Mas Dava ya sudah memimpin doa ya. Semoga dari doa ini membawa keberkahan untuk kita semuanya ya. Amin. Baru kegiatan apa ini? Pelajaran. Pelajaran menyenangkan? Selalu menyenangkan ya. Kita juga mau tes ya. Sebentar lagi kita PTS ya, kita harus semangat belajar ya. Semangat belajar ya? Ya, harus semangat karena kita kan mempunyai cita-cita ingin mendapatkan nilai yang bagus ya, apalagi kalian udah kelas 9 ya, kelas 8 kelas 8 itu ya, dimana kita harus semangatnya mencapai atau meniti suatu karir ya. Tuh. Oke, sebelum memulai kegiatannya silakan kalian nanti absen ya, seperti biasa absen cara scan yang bawa HP coba. Oke, scan dulu ya. Udah, Mbak Lisa. Oke. Nah, bisa langsung nanti ditulis di Google Form ya. Itu ya langsung saja. Yang ini bawa beda. Oh, bawa. Oke. Nah, berarti yang nggak bawa nanti tak share di Japri ya. Mungkin nanti diisi untuk presensi konseling kelompok yang kedua ini ya, seperti kemarin. Oke, anak-anakku semuanya, sebelum memulai lagi ya, kemarin itu kan kita sudah sepakat ya, sudah sepakat untuk mengikuti kegiatan ini ya, karena konseling kelompok itu mempunyai asas kerahasiaan ya. Jadi apa yang kita lakukan ini, kegiatan ini tidak boleh disebarkan di luar dari lingkaran ini ya, karena asas kerahasiaan itu sangat utama ya. Selain itu juga kalian nanti harus terbuka menyampaikan suatu permasalahannya, menyampaikan suatu gagasannya ya, dengan terbuka, tidak ditutupi, tapi juga sesuai dengan normanya ya, jangan saling menjatuhkan ketika nanti kita memberikan masukan ya, seperti itu. Untuk itu silahkan kalian nanti mengisi lembar informan konsen ya, bisa nanti diisi, nanti dikembalikan lagi ke Pak Ferry ya. Oke. Baik, nanti ini disimpan dulu nggak apa-apa, disimpan dulu, nanti bisa diselesaikan ya, diletakkan di depan atau di samping. Oke, anak-anakku semuanya, kemarin kita sudah melaksanakan konseling kelompok yang pertama. Nah, ini kita akan melaksanakan konseling kelompok lanjutan ya. Jadi kemarin itu kita belum selesai, kita selesaikan pada kesempatan kali ini. Kira-kira apakah kalian siap untuk melaksanakan kegiatan ini? Siap. Siap? Siap. Benar? Benar. Oke, saya ingin lihat suaranya. Semangat pagi! Pagi, Espero luar biasa. Oke, terima kasih anak-anakku semuanya. Kita sepakatan waktu ya. Sepakatan waktu, kira-kira kita nanti akan melaksanakan kegiatan ini berapa menit? 40 menit. 40 menit. Oke, baik ya.
kita akan melaksanakan kegiatan ini selama 40 menit ya. Jadi nanti selama 40 menit ini kita akan saling tukar pendapat, kita akan memberikan masukan kembali, dan kita akan mengulas lagi yang kemarin ya. Yang kemarin ketika dirasa belum maksimal, kita akan ulang lagi. Seperti nanti yang kemarin kita peragakan ya, bentar ya. Yang kita peragakan yang kemarin itu siapa? Tentang bagaimana kita harus meminta maaf ya. Minta maaf. Oke. Jadi nanti kita peragakan, semuanya peragakan ya. Semuanya meragakan untuk apa? Untuk kita itu lebih meyakini ya, meyakini bahwasanya apa yang kita lakukan, apa yang menjadi contoh itu biar melekat di dalam diri kita ya. Bukan hanya kita mencoba untuk melakukan saja, tapi lebih melekat lagi. Apa? Ya, kemarin kita membahas tentang apa? Tawuran. Dari permasalahannya siapa? Mas Fadli. Oke. Kira-kira Mas Fadli masih ada yang mau diutarakan lagi tidak tentang masalah Mas Fadli ini? Masalah ini Pak, apa itu? ya jadi sekarang saya sudah nambah sering emosi sekarang Pak, nambah kayak dasar marah gitu loh Pak, jadi memang marah banget sekarang Pak. Oke, sekarang berarti belum, kegiatan kemarin ya dirasa belum berubah ya, berubah ya. Oke, nanti kita pertajam lagi ya. Kemarin tuh Mas Fadli itu mempunyai sifat agresif yang di situ sering emosi ya, betul ya? Sering emosi. Oke. Ketika Mas Fadli itu biasanya yang dirasakan Mas Fadli ketika sering emosi itu saat apa? Atau kayak sengaja gitu atau tidak sengaja, kan saya juga marah gitu. Saya gampang marah banget lah Pak, kadang desain sedikit juga marah. Dengan teman atau dengan siapa? Dengan teman, dengan orang lain juga biasanya. Oke, kalau di sekolah bagaimana? Kalau di sekolah juga pernah kadang disenggol sama adik kelas gitu Pak, jadi kan sama-sama sengaja bilang saya juga emosi gitu loh Pak. Oke, jadi dari kegiatan kemarin itu sebetulnya apakah ada satu perubahan atau masih tetap sama? Sedikit ada perubahan Pak. Sedikit ada perubahan. Oke, jadi ada yang mau berpendapat dengan masalah Mas Fadli ini? Silakan Mbak Sibana. Mungkin untuk melatih kesabaran agar tidak terjadi emosi. Oh, melatih kesabaran ya. Oke, sabar. Ada yang bisa mencontohkan tentang kesabaran itu seperti apa dari Mbak Sibana tadi itu? Gimana Mas? Mungkin lebih ke kontrol emosi aja sih Pak. Kayak kita itu tidak usah seperti kalau tidak ada niat yang kalau kita nggak sengaja kita nggak perlu emosi gitu loh Pak. Kalau tidak sengaja kita nggak usah emosi gitu ya Mbak anu Najwa. Mbak Najwa pernah emosi? Emosi. Contohnya pas apa itu? Ya, masih berantem sama adik. Berantem sama adik. Nah, kira-kira pernah nggak Mbak Najwa itu mencoba merasakan penyesalan ketika mempunyai sifat emosi seperti itu? Pernah nggak? Seperti apa bentuknya? Ya kayak menyesal gitu berantem sama adik. Oke, menyesal. Sampai nangis itu loh. Ya enggak.
Kalau Mas Fadli pernah enggak ketika setelah emosi itu merasa menyesal, kok saya itu emosinya dulu? Pernah enggak? Iya Pak, saya menyesal kayak sendiri tuh apa-apa emosi, apa-apa marah gitu Pak. Jadi nggak enak gitu loh Pak, kayak lebih kesabaran apa. Padahal kan mereka juga nggak sengaja gitu, kayaknya aja sama emosi gitu loh. Oke, ada yang mau berpendapat lagi? Untuk Mas Fadli, kita memberikan penguatan bagaimana sih kita itu menjaga biar kita itu tidak emosi. Mas Dava mungkin. Ya lebih baik Fadli apa ya, jangan emosinya lah, apalagi kan biasanya kalau itu kan sama temen kita kan udah dapat masalah itu bisa jadi musuhan, buat kita musuhan. Oke. Itu ya kita musuhan ya. Kalau kita udah berteman akrab ya, berteman udah berapa tahun, karena apa suatu ketidaksengajaan itu akhirnya membuat kita itu marah, emosi, akhirnya kan membuat jadi permusuhan. Nah, jadinya kan terpecah. Oke. Terpecah belah ya. Oke ya. Anak-anak ini seperti kemarin ya, ini Pak Fikri mempunyai satu contoh. Nah, tapi sebelum itu coba nanti ya. Kalian nanti peragakan satu contoh ini. Nah, di sini. Oke. Ceritanya seperti ini ya. Ada orang yang saling bertengkoran. Itu kan kalau kita tidak bisa mengontrol emosi itu kan pasti akan merasa, wah kamu itu jalan tuh pakai mata dong, atau blo 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 blo. Nah ketika itu kita mendapatkan suatu kejadian seperti itu, nah kita melatih emosinya. Oh, saya harus sabar. Bagaimana itu? Nah, ketika saya harus sabar itu bentuknya seperti apa? Seperti apa? Seperti ya. Nah, kalau kita maafan atau gimana? Itu Mas Indra itu diklik terima Mas Indra. Ya, seperti itu nanti Mas Fadli ya. Mas Fadli nanti bisa memperagakan ya bentuk dari kita itu menjaga emosi kita seperti apa sih? Dengan siapa nanti mau memperagakan contoh itu? Sama Mas Dava. Oke, coba ya. Oke, jadi ceritanya gini ya. Ini coba ini. Mas Dava dan Mas Fadli itu saling bertengkoran. Nah, ketika saling bertengkoran itu sifat dari kesabaran dari Mas Fadli itu seperti apa? Ya, coba contohkan ini. Mas ke sini ya. Mas Fadli sini juga. Nah, oke. Jalannya ke sana. Oke, 1, 2, 3. Maaf, gak sengaja tadi aku gak fokus jalannya. Oh iya, lain kali kalau jalan itu matanya dipakai dong. Oh iya. Jangan cuma saya main aja. Iya. Ya, beda ya. Oke. Kayaknya sudah pas belum ini? Ada satu dialog yang kurang pas ya. Jangan pakai mata aja gitu. Kalau jalan tuh yang hati-hati, ya kan? Jalannya yang hati-hati, seperti itu. Kita lihat contoh yang lain coba ya, Mas Fadli bisa diperhatikan ya. Mungkin ceritanya sama, nanti kita ada perbandingan. Yang penting kita bagaimana sih kita mengontrol emosi kita, gitu loh. Biar tidak sedikit-sedikit marah kan marah pas sedikit ya. Ya, oke, mungkin dari siapa ini yang mencontohkan lagi? Mas Robi ya. Oke, coba Mas Robi sama Mas Indra. Oke.
Sini. Kalau ini ceritanya agak sedikit ya, ada membawa sesuatu. Sini lagi. Oke. Mas Robi, nanti Mas Indra membawa sesuatu, terus karena dengan Mas Robi papasan tuh nggak lihat, terus ada satu yang jatuh. Oke, coba 1, 2, 3. Barangku jatuh. Maaf, aku udah lihat ini. Lain kali kalau jalan hati-hati, jangan sampai nabrak orang. Iya, minta maaf. Ayo beli lagi aja yuk. Aku beliin. Ya udah, ayo. Oke, kita ya. Bagaimana ini ada satu perubahan ini, ya. Jadi nggak perlu ya, kemudian kan nggak perlu kita itu sedikit marah, kan emosi seperti itu kan. Ternyata ini kita berbuat sabar itu, saling memaafkan itu ya menyenangkan, ya kan? Ya, karena akhirnya kalau kita memunculkan suatu perkelahian itu akan menjadikan apa malah? Ya, permusuhan, terus perpecahan, terus apa lagi perkelahian, sampai akhirnya bisa saling membunuh kan? Oke, kalau saling membunuh berarti lagi kan malah jadi penjara kan? Ya, seperti itu. Oke, ini dari yang perempuan ya, belum ya. Oke, ini kan ada 3, coba kita peragakan ya. Bentuk dari kita melatih biar tidak emosi. Ini kalian mau menari atau gimana? Coba Mbak riset di sini lagi. Lagi, oke. Coba yang lain diperhatikan ya, sudah sesuai atau belum? Ya, coba 1, 2, 3. Sapu jatuh. Jangan kabur. Sabar. Istighfar. Astagfirullah. Ayo kita beli lagi aja. Ayo. Oke. Namanya ada 3 contoh ya. Ada 3 contoh di mana sama-sama kita melatih emosi. Mas Fadli sendiri, ya kan? Kalau Mas Fadli itu bisa melatih emosi kita, marah kita, sebetulnya apa sih yang ingin Mas Fadli lakukan? Ya bisa saling memaafkan gitu Pak, bisa lebih damai gitu. Ini nggak usah ya memunculkan perkelahian atau perpecahan yang lain gitu. Lebih baik kita saling memaafkan, lebih enak. Oke, dari pemantik dari Mas Fadli, adakah yang mau berpendapat tentang sebetulnya itu ketika kita menjadi orang baik itu apa sih manfaatnya? Menjadi orang penyabar itu apa sih manfaatnya? Ada yang mau berpendapat? Manfaatnya jadi orang baik ya itu kita udah dipercaya orang, terus ya banyak teman juga mungkin. Banyak teman, bisa dipercaya. Ada lagi? Bisa menguatkan silaturahmi sesama kayak teman. Mempererat silaturahmi ya. Oke, benar ya. Ketika kita banyak teman, kita menjadi orang yang penyayang, ya, tidak mudah emosi, itu kan saudaranya kan banyak. Iya kan? Oke. Kalau Mas Dawa sendiri bagaimana? Kalau menjadi sebetulnya itu menjadi orang baik ya enak aja Pak, ibunya tuh pernah enak, tidak ada masalah, banyak teman. Oke, kalau Mas Dava ini memilih antara menjadi orang baik sama orang yang tidak baik, itu pilih yang mana? Baik dong. Jadi orang baik, karena menjadi orang baik itu nanti akan disayang oleh semua orang ya. Termasuk siapa? Iya. Ya, oke, coba ya. Nah, betul sekali. Menjadi orang baik, menjadi orang sabar itu pasti banyak keluarganya, ya, banyak temannya. Ya. Karena
orang baik itu kan pasti akan disukai. Bukan hanya orang yang punya uang saja yang nanti akan disukai sama orang-orang. Nah, tapi ketika kita punya kepribadian yang ramah, penyabar, penyayang, itu kan nanti akan disayang oleh orang lain. Betul atau betul? Betul ya. Siapa yang ingin jadi orang penyabar, penyayang dan disayang? Siapa yang ingin jadi orang yang dimusuhi orang-orang? Siapa? Gak ada kan? Indra ya, nggak mungkin ya. Mas Indra itu malah menjadi pionir ya, pionir orang yang penyabar ya, dapat rencana nanti ya, the master penyayang. The master sabar, oke, luar biasa. Oke, Mas Fadli ya, ketika nanti seumpamanya ini tadi kan contohnya itu kita ditenggel sama orang. Ketika suatu saat Mas Fadli itu diusili sama orangnya, ditipu lah gambarnya, tipu. Apa yang akan Mas Fadli lakukan? Ya marah sih Pak. Karena saya orangnya ya gampang emosian, kalau sampai ditipu atau diusir sama orang ya saya jelas marah. Ya, marah. Ini berarti begini berarti. Oke, jadi kan suatu permasalahan itu kan pasti ada jalan keluarnya ya. Ketika marah itu apakah bisa menjadi jalan keluar? Tidak kan? Ya, seperti tadi ketika kita lihat ya, kita menjadi penyabar, kita menjadi orang yang tidak marah, itu kan pasti sekelilingnya itu pasti banyak orang yang akan membantu. Jangan kita lihat adalah ketika contoh ini ya, ini ada kertas putih ya, kalau di sini ada titiknya itu mari kita ya, ada kertas putih di sini ada titik. Terkadang kita akan fokusnya dengan apa? Titiknya ini, padahal di sini itu banyak putihnya. Kenapa kita harus melihat yang titik hitam ini saja? Nah, ini titik hitam ini adalah satu contoh suatu permasalahan. Terkadang ketika kita punya masalah, kita fokus dengan titik putihnya ini. Ya, padahal di sini itu banyak putihnya. Putih itu ibaratkan apa? Ya kita, teman-teman kalian, orang tua kita, bapak ibu guru BK yang selalu akan membantu ketika di situ ada masalah. Oke, jadi saya tanya lagi Mas Fadli, ketika suatu saat Mas Fadli itu diusili ya, atau ditipu sama temannya, pulpennya diambil, itu bagaimana sifat dari Mas Fadli atau perasaan Mas Fadli bagaimana? Ya pastinya ada emosi itu lah Pak, tapi kan lama-lama kan saya sadar kalau emosi itu hanya membuat kita nambah masalah aja, cuma untuk selesaikan masalahnya. Oke. Jadi di sini sudah paham ya. Oke, dari pemantik tadi siapa yang mau berpendapat? Ayo. Ya saya mungkin Pak. Oke. Jadi pendapatnya mengontrol emosi atau nanti kesabaran ini sangat penting bagi diri sendiri, tentunya juga bagi diri orang lain. Karena bila kita bisa berlatih dan mengontrol emosi seperti apa yang Pak Putri bilang, kita pasti akan mudah mencari teman gitu. Jadi, teman itu pada mendekat semua dan kita pasti akan banyak orang yang mengasihi juga. Oke, siap ya. Jadi betul sekali. Nah, sekarang dari tadi pendapat tadi silakan kalian tuliskan di lembar kerja atau KPD ini ya. Ya, lembar kerja ini. Oke, sebentar. Ya, jadi ketika kita mendapati suatu masalah dari suatu ucapan atau tindakan, apa yang kita akan lakukan?
Tuh ya, ada dua lembar kerja kalian ini. Bagaimana cara kalian mengatasi kontrol emosi kalian dari ucapan atau tindakan? Ya, sangat mudah sekali. Terus setelah kalian nanti ya mengikuti kegiatan ini, apa yang akan kamu lakukan untuk mengontrol emosi? Ya. Oke, coba bisa dituliskan langsung ya. Bagaimana cara kalian mengontrol emosi dari yang pertama ucapan? Ucapan itu berarti suara ya, dari omongan atau tutur dari orang lain gitu ya. Tindakan atau berarti perbuatan. Ya, gimana Mas Robi, sudah? Dari mana? Nah, dari tindakan berarti itu adalah suatu perbuatan ya. Berarti kalau seumpamanya kalian dalam fisik kita ya tadi seperti tadi itu tenggor ataupun apa, bagaimana ya si tingkahnya atau kelakuan kita dalam tindakan kita apa? Nanti kegiatan 5 setelah kalian mengikuti layanan ini, langkah apa yang akan kamu lakukan untuk mengontrol emosi? Sudah 12. Kalau sudah bisa dikembalikan ke saya. Good. Udah. Oke, terima kasih Mas Robi. Sekalian itu ya, lembar informan konsennya sekalian ditulis, sekalian nggak apa-apa ya, sambil menunggu yang lain. Itu nama, kelas, itu di bawahnya ada hari dan tanggal waktu. Sekarang ya, itu bawahnya itu ya, yang tengah itu ya. Senin tanggal 28 ya. November ya 2022. Tanda tangan bawahnya. Nama kamu terus tanda tangan. Nah, ya. Sudah.
Wah, cakep sekali kita. Mas Fadli. Oke, anak-anakku semuanya. Semangat pagi. Pagi, SPO luar biasa. Semua. Oke. Ya, dari LKPDN sudah kalian tuliskan ya. Jadi kan itu suatu perencanaan kalian ya. Suatu perencanaan kalian bagaimana sih kalau suatu saat itu nanti dalam ada suatu ucapan ya, ada suatu tindakan yang berhubungan dengan itu menimbulkan satu amarah ya, atau sifat agresivitas kita, bagaimana cara kita mengatasi ya kan? Dari kegiatan ini ya, ya kita itu saling mempunyai satu gagasan atau satu pendapat bagaimana sih kita melaksanakan bagaimana kita itu menahan amarah kita, emosi kita, sehingga kita menjadi orang yang sabar. Seperti itu ya. Biasanya kan kita kan tadi kan kita berdiskusi bahwasanya ada yang bilang kalau menjadi orang sabar itu ya enak Pak. Ya, kita tidak ada permusuhan. Tapi ketika kita menjadi orang yang pemarah, itu kan nanti kita memunculkan permasalahan yang baru, permusuhan. Nah, masa hidup kok penuh dengan emosi. Ya. Biasanya kan kalau suatu film itu kan yang pasti yang disukai itu kan pasti karakternya yang mana? Baik kan? Ya. Mas Pati sukanya yang apa itu? Baik. Ya. Kalau film aja kita suka dengan pemeran yang baik, kenapa kita tidak menjadi orang yang baik? Seperti itu ya. Satu permasalahan yang sedikit itu sebetulnya itu kita bisa mencari jalan keluarnya itu ya dimanapun ya. Dengan teman yang lain pun kita juga bisa mendapatkan satu pencerahan. Ya, begitu ya. Ini penguat dari saya agar kita itu menjadi orang yang penyabar. Seperti itu, penyabar. Baik ya. Sebelum nanti kita tutup ya, saya ingin dari rangkaian tadi itu Mas Fadli dengan Mas Dava mempraktekkan lagi ya, dengan apa tadi yang seperti cerita yang tadi, tetapi lebih didasari dengan kekuatan hati ya, kekuatan batin bahwasanya saya mampu untuk menahan emosi. Siap Mas Fadli? Siap. Oke, coba dilaksanakan lagi. Oke. Oke, contoh ya. 1, 2, Mas Fadli semuanya jalan ke sana. 1, 2, 3. Maaf, aku nggak lihat tadi jalannya nggak fokus. Ya udah nggak apa-apa, lain kali kalau jalannya hati-hati ya. Maaf ya. Ya nggak apa-apa. Dari Oke, rahasia satu kali. Kalau tadi Mas Fadli masih ada yang agak ucapan yang kurang enak ya, berarti itu jalan harus pakai mata. Ini sudah ada perbedaan. Jadi kita mengikuti kegiatan ini pun ya kita harus mempunyai tujuan apa? Kita berubah. Ya kita berusaha berubah untuk menjadi yang lebih baik ya, agar kita juga nanti bisa menjadi orang yang berprestasi. Ya masa kita nggak mau berprestasi? Mau jadi apa kita ini ya? Kan Indonesia tidak akan maju dengan orang-orang yang hanya penuh dengan emosi. Sedikit marah, sedikit marah kok sedikit. Iya, gitu ya. Nah, untuk yang lebih besar lagi, seperti akhirnya memunculkan satu tawuran, itu juga akhirnya akan teredam ketika kita mempunyai sifat yang penyabar. Seperti itu ya. Oke, sebelum
akhiri. Ya. Silakan siapa yang ingin menyimpulkan dari kegiatan kali ini? Ya Kak, Oke, bahasanya. ternyata melatih kesabaran itu sangat penting dan malah juga tidak ada manfaatnya, apalagi sampai tahunan kayak tadi. Oke, pernah lihat manfaat tawuran? Enggak, jelas ceritanya. Oke, tanya ya. Ada yang lain? Oke, Mas Rofi. Iya, kita harus lebih menjaga kesabaran dan juga ya jangan sampai lah tawuran gitu. Dan stop tawuran juga mas. Stop tawuran ya. Kita ciptakan perdamaian. Hidup Ultraman. Oke, dari Mas Fadli sendiri bisa ya Mas Fadli itu dari ini bisa memetik kesimpulan seperti apa atau apa yang harus kita lakukan setelah ini? Ya mungkin harus saling memaafkan aja lah, harus saling sabar, maafkan, tidak jadi masalah yang baik. Lagi enak kayak gitu Pak. Iya kan, benar kan? Memang sih lagi berantem lagi bonyok lagi. Aduh, ya kan hidup gua seperti itu kan. Ya kan kalau hidupnya kan damai, tentram, nyaman, berdakek. Tenang banget. Malaysia, yang penting kita punya uang jajan banyak. Aduh. Iya. Mbak Sivana gimana Mbak Sivana? Oke. Harus lebih sabar agar tidak merugikan orang lain. Oke. Berarti kalau kita tidak sabar itu bisa merugikan orang lain. Iya, betul ya. Bisa ya. Ya pasti ya. Jadi dia jagal. Jadi ini kan orang berwarna sih. Hidup itu tidak akan berwarna. Tidak punya imajinasi. Tapi saya juga pernah itu. Ya, oke. Baik, benar sekali apa yang diutarakan dari anggota kelompok ini. Ya, stop emosi, ciptakan perdamaian, stop tawuran, ciptakan kerukunan. Itu kan menjadi harus menjadi visi misi kita kan. Hidup dengan penuh tawuran, tidak ada ketenangan, kita kan nanti kerja tidak akan enak, belajar juga tidak akan enak. Ya, kita mau pergi-pergi juga tidak akan tenang, nyaman. Tujuh ketemu musuh langsung wah kalau kamu apa aja siap. Ya, hidup damai, hidup nyaman kan enak sekali. Jadi kita tanamkan dalam diri kita, hati kita untuk lebih mendekatkan diri kepada yang di atas, ya kan? Harusnya kan itu sering istighfar, sering berzikir, berbicara yang sopan, berbicara yang baik. Itu kan akhirnya kan juga memunculkan sifat kita itu menjadi orang yang penyabar itu kan. Ya kan? Kalau sedikit-sedikit kita berucapnya itu kok yang taruhlah nanti ada kaki 4 ya kelinci yang tidak baik, tidak bau, itu tidak bagus, itu kan akhirnya kan menjadi melekat. Tetapi ketika kita kan selalu ingat kepada yang di atas, istighfar, zikir, ketika anak sandung kan sandung astagfirullah innalillahi ya Allah beranan aduh Kaki 4. dan apa kita tidak selalu membiasakan kita
berucap yang baik. Berucapnya selalu hayo, jadi ha terus. Wah, buta-buta. Wah, yang benar. Oke, baik ya. Sebelum kita tutup lagi ya. Ketika nanti ini ada hal yang belum selesai, nanti kita bisa ketemu lagi di lain waktu dengan layanan yang lain. Bisa saja konseling individu, seperti itu ya. Lebih ketemu dengan Pak Fikri, saya kok rasanya kok belum reda ini Pak. Seperti kemarin contoh itu bla 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 bla. Ayo sini, ayo kita dialog bersama. Ada konseling individu, ya kan? Nah, kira-kira Mas Fadli sendiri bagaimana perasaan Anda sekarang ini? Sudah bisa mulai sabar loh Pak, mulai bisa menangani isi dapat beberapa kali yang sembunyi. Saya bisa membicarakan emosi saya. Oke. Mereda ya emosi. Jadi lebih suka kamu ketawa atau kamu ngorok? Ketawa ya. Kita ketawa atau kita bahagia bersama di sini kan enak ya. Kurang jenggung. Gitu ya. Baru iso ngorok itu kan gumbul. Tapi ketika kita enjoy, kita tertawa bersama, kita membahas satu masalah dengan enjoy, itu kan akhirnya kan enak, seperti itu ya. Jadi jangan sungkan-sungkan ketika nanti kalian punya masalah, utarakan. Pak, saya ingin konseling Pak, konseling individu. Ayo Pak, saya ingin konseling kelompok Pak, kayak kemarin tuh saya punya masalah ini Pak. Ayo, tidak masalah, silakan. Ya, BPK itu terbuka untuk memecahkan, untuk membantu menyelesaikan masalah. Ini tugas Pak Fikri seperti itu, ya. Bukan muncul dengan yang lain. Oke, nggak masalah curhat dengan yang lain, tapi kan belum tentu kita menyelesaikan masalah, mau tambah masalah, ya. Diceritakan sana kemari, jumlah itu gue Drawi, gue ya, gitu. Nah, nanti kalian saling mengingatkan ya, ketika nanti ada temannya Mas Fadli atau Mas Robi ya. Dalam sehari itu mungkin kita lihat dalam satu minggu itu kalian bisa saling melihat, saling mengamati, ya kan? Saling mengamati, Mas Fadli itu, kok emosi ya, coba nanti diamati, terus kalau bisa dikasih yang Mas Fadli, sabar, istighfar, oke, gitu kan? Astagfirullahaladzim, ya ada ketemu. Ya, Mas Indra kesandung, aduh, aku bisa lihat, Mas Indra, istighfar, sabar, oke, gitu ya, siap ya, saling mengingatkan, sama yang lain pun nggak masalah, ya, dengan adik kelas kamu kelas 7, dengan kakak kelas kamu kelas 9, silakan, bisa, ya kan, bebas. Istighfar, nyebut, oke. Nyebutnya oke. Ya, jadi kita saling berwarna. Di sini tuh kalau sekolah itu damai senantiasa kan. Akhirnya kan enjoy semua sih. Oke, ya. Seperti itu ya. Ya, ada yang disampaikan lagi selain Mas Fadli? Cukup? Oke, sebelum Pak Fik ditutup, kira-kira ini mau ada ice breaking permainan atau tidak? Oke, untuk lebih menghangatkan ya. Oke, permainannya sangat simpel sekali. Ikuti nanti Pak Fikri bilang apa. Ya, silahkan kalian ikuti. Coba tangannya ke depan, tuh ya. Coba tangannya digerakkan. Coba tangannya ke atas.
Oke. Coba tangannya ke samping. Coba tangannya diam. Ya, tangannya ke bawah. Oke. Iya. Soalnya kurang dulu apa tremor. Oke, terima kasih tepuk tangan untuk kita semua. Jadi kalian masih konsentrasi ya, konsentrasi. Oke, tadi kita awali dengan doa. Ya. Oke, setelah itu nanti kalian bagikan lembar evaluasinya. Mana? Evaluasi. Ya, nanti kalian tulis hasil dan evaluasi. Dan juga ada lembar ini. Ada proses. Ya. Dan juga ada lembar kepuasan. Kira-kira kalian mengikuti kegiatan ini merasa puas atau tidak? Puas. Apanya yang puas? Oke, nanti ini Pak bagi, silakan nanti kalian bisa kerjakan, nanti bisa di luar dari kegiatan ini ya. Nanti bisa dikumpulkan lagi ke Pak Fikri. Ada evaluasi hasil, nanti kalian tinggal cek centang aja gitu kan, kasih nama kelas nanti centang, nanti bisa dikerjakan di luar dari kegiatan ini. Ini itu oke, ini ada lembar hasil, ini sedikit kok ya, ada 6 pertanyaan yang simpel sekali tapi sangat membantu. Oke, terima kasih anak-anakku ya. Tadi kita awali dengan doa, kita juga akhiri dengan doa. Siapa yang mau memimpin doa? Saya. Oh, oke, Mas, siapa lagi? Oke, silakan. Sebelum kita menutup kegiatan siang hari ini, lebih baik kita berdoa dulu. Doa mulai. Doa selesai. Oke. Baik. Cukup sekian dari Pak Fikri. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.